Baiklah, saya akan coba terangkan tentang tutorial accounting Bandis Excel langsung secara teknis. Klik pertama di sini icon, kemudian dua option security alert enable, ini untuk menjaga daripada ketahanan atau keamanan security alertnya. Oke. Langkah berikutnya adalah start sebagai pengawal pembuka daripada program accounting ini. Kemudian terbukalah apa yang telah kita desain. Dalam accounting Bandis Excel ini terdiri dari dua, input data dan laporan. Input data dibagi dua, account register, jurnal transaksi. Laporan dibagi sedemikian rupa, ini merupakan hasil dari pasca desain ini. Untuk yang pertama, account register, itu bagaimana kita seharusnya memasukkan nomor account atau perkiraan yang diinginkan sesuai dengan manajemen. Contoh yang sudah kami masukkan di sini. Jadi ada beberapa perkiraan yang sudah kita masukkan. Ambil contoh, kita ingin menambah lagi account dengan mudah, kita cuma tambah, katakan di sini 3000 010 10 katakan perkiraannya bernama X I Z bla 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 bla. Kemudian explain atau keterangannya biaya, maka CC itu. Kalau kita menambah manajemen, menambah perkiraan baru, kita cukup begini. Kalau kita sudah yakin benar, simpan catatan. Coba kita lihat 3010 berarti masuk. Kalau kita sebaliknya untuk menghapus adalah tinggal mendelete. Misalkan ini kita hapus karena tidak jadi, maka kita hapus di sini aja. Maka Anda akan dikatakan you are about to delete one record, satu catatan terhapus. Yes, berarti simpan catatan. Kita lihat lagi, nah, sesuatu yang sudah kita catat tadi sudah terhapus. Untuk langkah berikutnya, kalau penulisan perkiraan itu kita sudah selesai, maka kita kembali ke menu. Kemudian jurnal transaksi. Jurnal transaksi itu awalnya itu terdiri dari kolom-kolom ini, kemudian didesain, disederhanakan biar mudah pengoperasiannya. Muncullah subform namanya, yang terdiri dari tanggal, nomor bukti, nomor ACC atau nomor perkiraan account debit, kredit. Dengan mudah di sini kita coba contoh, katakan tanggal 5 Juli terjadi peristiwa sesuai dengan informasi faktur, ada penambahan kas sentral dari pencairan sesuatu lain-lain, katakan 5 juta. Di sini 5 juta. Maka penjurnalan ini kita anggap selesai, otomatis akan mempengaruhi total yang ada dalam total debit kredit ini. Artinya pekerjaan jurnal kita anggap sudah selesai, simpan. Kalau terjadi ternyata beberapa hari kemudian ada faktur yang keliru, katakan tanggal 4 tentang beban organisasi dan kas sentral, kita cukup tekan di sini, blok, kemudian di delete.
Artinya Anda telah mendelete 2 catatan tanggal 4 tadi. Atau sebaliknya, kita akan menambah peristiwa jurnal koreksi atau peristiwa yang lain, itu cukup kita lakukan di satu tempat jurnal ini seperti jurnal umum. Katakan tanggal 6 Juli, tanggal 6 Juli. Kita jurnal baru, ada pengeluaran, katakan pinjaman yang diberikan dari uang kas sentral 10 juta. Ini 10 juta. Kalau penjurnalan ini sudah dianggap selesai, kemudian kita cek totalnya itu balance, kita simpan. Kemudian dari hasil jurnal-jurnal ini kita bisa coba ngecek berapa buku kasir sampai dengan 6 Juli. Kita bisa lihat dari sini, ini buku kasir. Artinya uang kas pada saat 6 Juli seharusnya ada 99 atau 46 sekian miliar. Dari buku jurnal umum kita bisa melihat penjurnalan sampai dengan 6 Juli sesuai dengan faktur, ada pengeluaran, ada dan lain sebagainya. Dan buku jurnal umum ini mampu menjumlah secara otomatis setiap bulannya dan memunculkan grand total secara keseluruhan. Kita anggap selesai di sini jurnal umumnya. Kemudian buku besar. Buku besar itu sudah terkapling-kapling sesuai dengan kode rekening, sesuai dengan tanggal, dan setiap bulan akan menjumlah secara sendiri. Setiap kode rekening kita tinggal print. Ini salah satu contoh buku besarnya. Kemudian laporan keuangan period. Katakan peristiwa kita mulai 1 Juli sampai dengan 6 Juli. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca. Di sini akan 1 Juli 2015 sampai dengan 6 Juli. Ini 6 Juli karena di situ ada 6 Juli 2015. Kita coba. Nah, ini merupakan laporan aktiva pasiva. Kebetulan di sini belum ada peristiwa tentang laba ruginya. Kita coba kasih, karena ini laba ruginya juga 0. Kita coba nanti pada saat tanggal 6 kita coba kasih ada peristiwa yang menyangkut laba rugi. Tanggal 6. Nomor fakturnya terserah. Manajemen, katakan di sini ada biaya operasional, ada provisi atau komisi 1 juta. Sini 1 juta. Kas keluar, kas sentral, kembali kita coba lihat simpan. Kita bisa melihat laporan laba rugi lagi mulai 1 bulan 7 2015 sampai dengan 6 bulan 7 2015, maka yang terjadi laba ruginya menjadi min 1 juta.